Dan ada juga deretan para ulama yang membolehkan mengucapkan selamat hari Natal. Dan bukan tanpa alasan teman-teman, mereka juga berpegang pada hadis, berpegang pada dalil, berpegang pada riwayah. Dan juga dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, bahwa ngucapin selamat Natal kepada orang Kristen atau penganut agama lainnya itu diperbolehkan. Dengan alasan apa? Alasannya karena Indonesia itu mempunyai beragam agama, 5 agama kalau nggak salah ya, gitu. Dan itu semua bagian dari kehidupan sosial yang mungkin menurut mereka nggak bisa dihindari gitu. Secara agama di Indonesia itu beragam atau banyak. Dan kata MUI juga, selama masalah ngucapin Natal itu tidak termasuk ranah ibadah, nah itu diperbolehkan, nggak apa-apa gitu. Selama kita nggak meyakini, selama bukan untuk diimani, itu nggak apa-apa menurut Majelis Ulama Indonesia. Tapi semua itu kembali kepada diri masing-masing teman-teman. Karena setiap orang kan punya guru, punya ulama, punya madhab yang menjadi panutan mereka. Jadi ya hak masing-masing orang. Nah terus Maru sendiri termasuk orang yang ngucapin selamat Natal atau enggak? Nah jadi teman-teman, saya ada cerita dikit nih ya. Dulu itu waktu saya masih kecil, keluarga saya itu tetanggaan sama orang Kristen. Bukan orang Kristen aja, pendeta, babanya pendeta. Jadi bayangin dah, baba saya guru ngaji kampung, nah ini dia pendeta. Deket banget gitu. Jadi belakang rumah saya ini, nah dia di sini gitu. Tuh, deket banget dah pokoknya. Kalau Jumat kan toa masjid gede banget tuh ya. Emang jadwalnya ngaji, bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, pakai toa, pakai speaker luar. Jadi kan orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu yang ada di kampung saya itu ya denger dong gitu. Begitu juga mereka. Kalau minggu nih ya, pada nyanyi-nyanyi di rumahnya. Saya mau orang masih kecil ya, saya dengerin aja dari pintu belakang rumah saya, kedengeran banget. Karena mereka diiringi nama gitar, nyanyinya pada. Apa tahu dikata, saya kurang apal. Pokoknya nyanyi-nyanyi dah dia, kalau kata baba saya mah itu dia lagi ngaji, kalau cara kita mah. Nah, sedangkan baba saya kagak suka banget sama yang namanya gitar. Karena pernah nih ya, abang saya beli gitar diem-diem, ketahuan sama baba saya. Abis dibanting tuh gitar patah. Itu saya masih kecil banget dah pokoknya. Ketulah baba saya. Ini setiap minggu kudu dengerin agama lain nyanyi pakai gitar. Jadi kan ya Allah baba lu kagak demen gitar ya. Ini kita punya tetangga orang Kristen nyanyi diiringin sama gitar gitu ya. Nah terus apakah baba saya nyatronin tuh rumah pendeta? Terus apakah baba saya jadi ngelarang anak-anaknya bergaul atau main sama anak-anaknya tuh pendeta? Bilang udah lu jangan main lagi ke situ. Apakah baba saya jadi nggak tegur-teguran lagi sama tuh pendeta? Lah kan kagak teman-teman. Tapi baba saya diam aja teman-teman. Kagak ada tuh gerutu kali sama istrinya. Itu orang ngejreng. Berisik banget. Kali ngomong begitu. Enggak. Gerutu kali ke anak-anak, lu jangan pada main lagi ke situ. Kagak. Baba saya diam aja. Karena baba saya nih Masya Allah, Allahyarhamu ya. Orang yang paling menghargai agama lain. Enggak pernah ngusik-ngusik gitu. Selama bertetangga gitu. Kayak lebaran nih ya. Lebaran itu kita bawain kue. Kesukaannya mereka itu kue sagon. Saya ke rumahnya. Kalau nggak empok saya, kalau nggak saya ngasih, dia ngucapin selamat lebaran ya. Oh iya terima kasih. Kita jawabnya begitu. Begitu juga mereka kalau lagi Natal nih, dia kan orang ada ya. Jadi kuenya enak-enak. Kita belum pernah nemu, tapi kita ketemunya pas dikasih dia doang. Masya Allah dah. Kita makan. Seneng banget dah pokoknya Masya Allah. Tapi kita ngucapinnya selamat ya gitu. Enggak ngucapin selamat Natal, enggak. Selamat ya, gitu doang. Jadi ya baba saya mungkin ya selama enggak meyakini, selama itu cuma niat menghargai, menghormati agama lain, enggak apa-apa. Itu baba saya. Enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Keimanan kita tetap Islam gitu. Iya teman-teman, orang Indonesia banyak yang mengharamkan Natal, tetapi di Arab Saudi ramai merayakan Natal karena sudah diizinkan oleh pemerintah yang ada sekarang ini. Dan pemerintah yang ada sekarang ini mewajibkan atau tidak melarang umatnya atau masyarakatnya untuk tidak berhijab, dan juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pria. Namun yang kita tahu bahwa di Indonesia berbeda, mereka selalu berusaha untuk menutupi kejadian atau kenyataan yang sedang terjadi di Arab Saudi. Untuk itu kita umat Kristen terus berdoa, karena hanya Tuhan yang bisa mengubah Indonesia
menjadi warga yang cerdas, menjadi warga yang jujur, menjadi warga yang cinta Tuhan dan cinta keberagaman. Dan kita berdoa juga supaya Tuhan bekerja di seluruh dunia, terlebih juga Arab Saudi dimenangkan untuk Tuhan. Mari kita simak video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nah teman-teman, sesuai dengan judulnya, apakah Arab Saudi sudah mengakui Natal? Dan pertama yang kita bahas, emang benar teman-teman, udah 3 tahun terakhir ini Arab Saudi mengizinkan perayaan Natal secara terbuka. Jadi di era Pangeran Muhammad bin Salman, perayaan Natal sudah boleh dilakukan secara terang-terangan. Pokoknya dari tahun 2020 gitu. Jadi di 2 tahun terakhir, di 2 tahun kemarin itu kayak toko yang jual pernak-pernik, yang jual aksesoris, yang jual dekorasi Natal. Nah itu tuh pada jualannya ngumpet-ngumpet. Begitu juga pembelinya. Kenapa? Pada takut, pada khawatir, pada cemas. Lah kok takut sih Mama Ruby? Iya takut. Karena nih teman-teman, di Saudi itu masih banyak kelompok orang yang mempunyai pandangan konservatif gitu. Atau bisa dibilang tuh masih berat. Atau apa ya, belum nerima gitu soal perubahan yang terjadi di Arab Saudi. Lah terus maksud Mama Ruby, warga Saudi itu ada yang orang Kristen? Bukan teman-teman, no, mustahil. Karena kenapa? Karena syarat mutlak menjadi warga negara Saudi itu adalah dia harus Islam atau dia harus Muslim. Jadi teman-teman, yang perlu teman-teman tahu, kalau di Saudi itu banyak orang Nasraninya atau banyak orang non-Muslim. Jadi kebanyakan dari mereka itu stay karena kerja teman-teman gitu. Secara Arab Saudi itu sangat ngebutuhin tenaga kerja gitu, tenaga ahli dari luar negeri. Kayak contohnya tenaga medis gitu. Berapa banyak dokter, perawat yang kerja di sini teman-teman. Itu semua dari luar negeri. Dari Inggris ada, dari Italia ada, dari Jerman banyak. Itu banyak. Jadi mereka punya rumah di Inggris, punya juga rumah di Saudi. Gitu. Secara dia stay di sini atau kerja di sini udah lama, ada yang udah 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu. Apalagi kalau dia kerja di mamlakah atau kerja di kerajaan. Disebutnya mamlakah itu kerajaan. Terus kinerjanya, cara kerjanya itu bagus. Bah, udah dipelihara sama Saudi. Istilahnya apa ya? Dipertahankan, nggak boleh dikasih pulang sama pemerintah Saudi. Pasti difasilitasi, pokoknya sejahtera hidupnya, Masya Allah. Kita aja namu ke rumah orang Saudi yang biasa gitu, jamuannya kayak apa tahu. Ini gimana Amir gitu, gimana seorang raja gitu, menservis tamu yang membawa manfaat untuk mamlakah, untuk kerajaan Arab Saudi. Nomor 1 dah, ragam wahid pokoknya. Pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki aja dah. Udah itu, Masya Allah. Dari mulai kendaraan, mobil dikasih pokoknya yang AC paling 2 PK kali kalau kata kita mah. Dingin banget. Terus belum lagi keamanan. Mungkin dikasih bodyguard, dikasih haris, belum dikasih gaji yang berlipat-lipat ganda ya gitu. Pokoknya Saudi itu negara makmur. Apalagi kalau orang itu membawa kemaslahatan untuk negara Arab Saudi. Ya Allah, nasibnya bagus banget dah. Jadi buat kalian yang pinter otaknya, yang pinter cara pikiran, yang pinter kinerjanya, coba ke Saudi dah. Gajinya gede karena pemerintah Saudi berani bayar mahal buat orang-orang yang pinter, buat orang-orang yang membawa kemaslahatan lah, membawa manfaat untuk pemerintah Arab Saudi. Jadi Mama Ruby, kaitannya apa sama Arab Saudi mengakui Natal? Nah, jadi teman-teman, mereka inilah yang pada ngerayain Natal, bukannya Arab Saudi yang mengakui Natal. Jadi itu sekali lagi seenak-enaknya media yang membuat narasi, yang membuat judul supaya dibaca orang. Karena berita soal Saudi itu hal yang menarik. Saudi itu kan apa ya, pusatnya Muslim di seluruh dunia gitu. Jadi semuanya tertuju pada Saudi. Jadi ada kabar apapun, ya udah dibesar-besarin aja sama media. Gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya pemerintah Saudi atau Arab Saudi mengakui Natal. Nggak ada kalimat begitu. Karena negara Arab Saudi itu salah satu negara yang kebanyakan warganya itu menganut mazhab Hambali. Yang para syekhnya itu melarang mengucapkan selamat Natal, apalagi merayakan Natal. Tapi kok Mama Ruby, kenapa di Saudi udah banyak pernak-pernik Natal secara terbuka, udah ada bahkan Santa Claus, udah ada pohon Natal gede di Riyadh, udah ada lampu-lampu atau makanan-makanan yang berbau-bau Natal di Jeddah. Kenapa ini semua terbalik Mama Ruby? Pasti muncul pertanyaan kayak gitu kan.
Jadi teman-teman, ini semua adalah karena perubahan dari visi misi MBS atau Muhammad bin Salman ke 2030. Gitu. Jadi perayaan Natal di Arab Saudi udah mulai terbuka. Terus Maru, apakah haram kalau kita ngucapin Natal ke teman kita yang Kristen? Jadi teman-teman, penetapan larangan mengucapkan hari Natal itu biasanya diklaim oleh para ulama, oleh para pemuka agama. Dan mereka mengeluarkan fatwa ini umumnya berpegang pada ayat yang memiliki kolerasi dengan hukum permasalahan ini. Dengan begitu, banyak para ulama yang berbeda pendapat dalam mengucapkan Selamat Natal. Ada sekelompok syekh atau para syekh yang melarang, bahkan mengharamkan seorang muslim mengucapin Selamat Natal kepada orang Kristen. Ada. Karena mereka berpegang pada salah satu ayat di Al-Quran. Kalau nggak salah, Surah Al-Furqan. Ayat berapa saya lupa deh. Jadi ayat ini soal memberikan kesaksian palsu. Nah, mereka dianggap memberikan kesaksian palsu. Karena secara nggak langsung mereka meyakini adanya hari Natal. Dan ada juga deretan para ulama yang membolehkan mengucapkan Selamat Hari Natal. Dan bukan tanpa alasan teman-teman. Mereka juga berpegang pada hadis, berpegang pada dalil, berpegang pada riwayah. Dan juga dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, bahwa ngucapin Selamat Natal kepada orang Kristen atau penganut agama lainnya itu diperbolehkan. Dengan alasan apa? Alasannya karena Indonesia itu mempunyai beragam agama, 5 agama kalau nggak salah ya. Gitu. Dan itu semua bagian dari kehidupan sosial yang mungkin menurut mereka nggak bisa dihindari gitu. Secara agama di Indonesia itu beragam atau banyak. Dan kata MUI juga, selama masalah ngucapin Natal itu tidak termasuk ranah ibadah, nah itu diperbolehkan, nggak apa-apa gitu. Selama kita nggak meyakini, selama bukan untuk diimani, itu nggak apa-apa menurut Majelis Ulama Indonesia. Tapi semua itu kembali kepada diri masing-masing teman-teman. Karena setiap orang kan punya guru, punya ulama, punya madhab yang menjadi panutan mereka. Jadi ya hak masing-masing orang. Nah terus Maru sendiri termasuk orang yang ngucapin Selamat Natal atau enggak? Nah jadi teman-teman, saya ada cerita dikit nih ya. Dulu itu waktu saya masih kecil, keluarga saya itu tetanggaan sama orang Kristen. Bukan orang Kristen aja, pendeta, babanya pendeta. Jadi bayangin dah, baba saya guru ngaji kampung, nah ini dia pendeta. Deket banget gitu. Jadi belakang rumah saya ini, nah dia di sini gitu. Tuh, deket banget dah pokoknya. Kalau Jumat kan toa masjid gede banget tuh ya. Emang jadwalnya ngaji, bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, pakai toa, pakai speaker luar. Jadi kan orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu yang ada di kampung saya itu ya denger dong gitu. Begitu juga mereka. Kalau minggu nih ya pada nyanyi-nyanyi di rumahnya. Saya mau orang masih kecil ya, saya dengerin aja dari pintu belakang rumah saya, kedengeran banget. Karena mereka diiringi nama gitar nyanyinya pada. Apa tahu dikata, saya kurang apal. Pokoknya nyanyi-nyanyi dah dia. Kalau kata baba saya mah itu dia lagi ngaji. Kalau cara kita mah. Nah sedangkan baba saya kagak suka banget sama yang namanya gitar. Karena pernah nih ya, abang saya beli gitar diem-diem. Ketahuan sama baba saya. Abis dibanting tuh gitar patah. Itu saya masih kecil banget dah pokoknya. Ketulah baba saya. Ini setiap minggu kudu dengerin agama lain nyanyi pakai gitar. Jadi kan ya Allah baba lu kagak demen gitar ya. Ini kita punya tetangga orang Kristen nyanyi diiringin sama gitar gitu ya. Nah terus apakah baba saya nyatronin tuh rumah pendeta? Terus apakah baba saya jadi ngelarang anak-anaknya bergaul atau main sama anak-anaknya tuh pendeta? Bilang udah lu jangan main lagi ke situ. Apakah baba saya jadi nggak tegur-teguran lagi sama tuh pendeta? Lah kan kagak teman-teman. Tapi baba saya diam aja teman-teman. Kagak ada tuh gerutu kali sama istrinya. Itu orang ngejreng. Berisik banget. Kali ngomong begitu. Enggak. Gerutu kali ke anak-anak, lu jangan pada main lagi ke situ. Kagak. Baba saya diam aja. Karena baba saya nih Masya Allah, Allahyarhamu ya. Orang yang paling menghargai agama lain. Enggak pernah musik-musik gitu. Selama bertetangga gitu. Kayak lebaran nih ya. Lebaran itu kita bawain kue. Kesukaannya mereka itu kue sagon. Saya ke rumahnya. Kalau nggak empok saya, kalau nggak saya ngasih, dia ngucapin selamat lebaran ya. Oh iya terima kasih. Kita jawabnya begitu. Begitu juga mereka kalau lagi Natal nih, dia kan orang ada ya. Jadi kuenya enak-enak. Kita belum pernah nemu, tapi kita ketemunya pas dikasih dia doang. Masya Allah dah. Kita makan. Seneng banget dah pokoknya Masya Allah. Tapi kita ngucapinnya selamat ya gitu. Enggak ngucapin selamat Natal, enggak. Selamat ya gitu doang. Jadi ya baba saya mungkin ya selama enggak meyakini, selama itu
cuma niat menghargai, menghormati agama lain, nggak apa-apa. Itu bapak saya. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Keimanan kita tetap Islam gitu. Itu keluarga saya begitu. Jadi kalau kata bapak saya, nggak ada yang perlu diperdebatkan antar umat beragama. Kita Islam, Islam. Dia mah Kristen ya Kristen. Lah kita menghargai. Kayak mereka menghargai kita. Lah maulid, toa. Dia kalau bisa ngomong mah pengang banget kali. Pakai speaker luar. Orang salawat, Allahumma sholli wa sallim. Kalau maulid, kita aja sampai pengang. Denger toa masjid, orang pada maulid. Tapi dia menghargai. Nggak ada kata apa-apa tuh, bertahun-tahun bertetangga gitu. Jadi apa masalahnya gitu. Orang Kristen juga kagak pada maksa minta diucapin selamat Natal, teman-teman. Kagak ada masalah kita nggak ngucapin juga. Dia mah pada baik. Orang Kristen itu, teman-teman saya orang Kristen, baik-baik banget. Beneran. Tulus gitu. Karena mereka itu kalau ngomong Tuhan mereka itu mengajarkan kasih, mengajarkan cinta. Semua agama mengajarkan cinta. Tapi kayaknya dipraktekin banget gitu kalau orang Kristen gitu, Masya Allah. Untuk bersosialisasi ya, kalau yang saya lihat gitu, teman-teman saya sekarang, saya udah gede gitu. Menghargai saya orang Muslim. Waktunya sholat dia nunggu di luar masjid gitu. Itu saya pernah ngalamin begitu sama orang non-Muslim. Jadi di sini terkait Saudi yang udah mengizinkan ngejual pernak-pernik, aksesoris, dekorasi Natal secara terbuka, dan juga non-Muslim boleh merayakan Natal secara terbuka, bukan berarti Saudi itu mengakui Natal, bukan teman-teman. Semua itu karena Saudi negara besar dan banyak non-Muslim yang tinggal di sini. Jadi semua itu harus terjadi demi kemaslahatan bersama. Apalagi Saudi itu kan sedang proses untuk menjadi negara yang lebih berkembang. Saudi itu udah menjadi negara yang berkembang. Apalagi yang sama-sama kita tahu ini adalah misi politiknya Muhammad bin Salman untuk menuju dan mempersiapkan visi di 2030. Ya jadi otomatis perubahannya, prosesnya dari sekarang. Jadi yang lebih amat sangat penting, lebih baik kita fokus aja ke ibadah kita masing-masing. Nanti kita mati udah punya bekal apa belum? Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman terhadap video ini? Tentunya pembawa narasi ini mencoba untuk mengarang bahwa orang Arab tidak ada yang Kristen, ya, tidak ada yang Nasrani, karena semua orang Arab harus beragama Islam. Namun hal ini tidak benar karena memang banyak orang Arab yang sudah percaya kepada Yesus. Sehingga kadang kita juga mendengarkan ucapan-ucapan Natal, lagu-lagu Natal dengan bahasa Arab dan sebagainya. Itu artinya bahwa Arab Saudi sudah sangat terbuka bagi umat Kristiani. Ya, bahkan ada gereja Isa Al-Masih atau mungkin yang kita bisa terjemahkan sebagai Gereja Yesus Kristus. Ini sangat luar biasa. Jadi untuk teman-teman yang ada di Indonesia, konten kreator, jangan berbohonglah. Jujur saja, karena memang Arab yang sekarang berbeda dengan Arab Saudi yang dahulu. Ya, Arab Saudi yang sekarang sangat terbuka untuk seseorang memeluk agama lain. Ya, bahkan juga banyak hari-hari ini kita dengarkan bersama lagu-lagu rohani yang luar biasa. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kita di video-video berikutnya. Amin.